Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada hari ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi chapter pertama, yaitu Sistem Informasi Akuntansi. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok 3. Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang akan kita bahas pada hari ini. Materi pertama adalah data versus informasi. Data adalah catatan atas kumpulan fakta yang dapat berupa angka, nama, tanggal, dan sebagainya. Data juga merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Dalam penggunaan sehari-harinya, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Contoh dari data adalah 12 PT Pertamina dan tanggal 3 Desember 2020. Kemudian, informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diolah dan diproses sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerima sebagai pengetahuan maupun pengambilan keputusan. Contoh dari informasi adalah harga baju sebesar Rp35.000 atau toko buka tanggal 10 Maret 2022. Selanjutnya adalah nilai dari informasi. Informasi akan memiliki nilai yang tinggi apabila ia memiliki manfaat bagi penggunanya. Sebaliknya, apabila informasi tidak memiliki manfaat, ia tidak mempunyai nilai. Setiap informasi akan memiliki arti penting yang berbeda tergantung siapa yang memerlukan informasi tersebut. Sebagai contoh, angka pertumbuhan ekonomi suatu negara tentu akan dibutuhkan oleh para pelaku bisnis, pemimpin perusahaan, pengamat ekonomi, dan lain-lain yang membutuhkan informasi mengenai angka pertumbuhan ekonomi tersebut. Akan tetapi, informasi tersebut tidak akan ada artinya bagi tukang mie ayam atau tukang ojek. Lalu suatu informasi akan sangat bernilai jika dikaitkan dengan bagaimana seseorang berkorban untuk mendapatkan informasi tersebut. Semakin mahal cara mendapatkannya, maka akan semakin bernilai tinggi. Sebaliknya, apabila seseorang mendapatkannya dengan cara sangat murah, maka informasi tersebut menjadi tidak bernilai. Contohnya adalah informasi mengenai rahasia perusahaan yang mungkin diperoleh dengan cara membajak manajer perusahaan pesaing tentu akan memiliki arti yang sangat penting bagi perusahaan tersebut. Akan tetapi apabila ia mendapatkan informasi perusahaan pesaing dari gosip di majalah hiburan misalnya, maka informasinya menjadi tidak bernilai apa-apa selain hiburan semata. Selanjutnya adalah karakteristik umum yang membuat informasi berguna. Yang pertama adalah relevan. Suatu informasi tidak akan ada gunanya apabila tingkat relevansinya dengan keadaan yang sedang dianalisis sangat tipis. Relevansi suatu informasi akan menjadi penting karena hal itu bisa menjadi variabel-variabel yang menentukan pengambilan keputusan oleh organisasi. Informasi memiliki relevansi jika informasi tersebut memiliki hubungan dengan masalah yang dihadapi. Pengguna informasi haruslah dapat memilih data yang diperlukan tanpa harus melewati dahulu sejumlah fakta-fakta yang tidak berhubungan. Misalnya, keputusan untuk memperpanjang kredit pelanggan akan membutuhkan informasi yang relevan tentang saldo pelanggan. Yang kedua adalah dapat diandalkan. Informasi tersebut harus bebas dari kesalahan dan bias serta menggambarkan peristiwa atau aktivitas sebagaimana nyatanya. Yang ketiga adalah lengkap atau tidak menghilangkan aspek penting dari peristiwa atau kegiatan. Informasi dikatakan lengkap apabila memiliki jumlah rincian agregasi yang tepat dan mendukung semua area di mana keputusan akan diambil. Selanjutnya adalah tepat waktu. Informasi perlu diberikan pada waktunya untuk membuat keputusan. Informasi yang datang setelah suatu keputusan diambil tidak akan memiliki nilai. Ketepatan waktu juga amat penting artinya bagi datangnya informasi yang dibutuhkan oleh keadaan tertentu. Semakin up to date suatu informasi yang ada, maka akan semakin berguna informasi tersebut. Sebaliknya, semakin kadaluarsa suatu informasi, maka akan semakin tidak ada artinya. Yang selanjutnya adalah dapat dimengerti. Informasi harus disajikan dengan cara yang bermakna dan dapat dimengerti oleh penggunanya. Lalu dapat diverifikasi oleh dua orang atau lebih independen dapat menghasilkan kesimpulan yang sama. Yang terakhir adalah dapat diakses. Informasi tersebut harus tersedia saat dibutuhkan. Keputusan organisasi dan kebutuhan informasi. Organisasi bisnis menggunakan proses bisnis untuk menyelesaikan sesuatu. Proses ini adalah seperangkat kegiatan terstruktur yang dilakukan oleh orang, mesin, atau keduanya untuk mencapai tujuan tertentu.
keputusan dan informasi yang dibutuhkan sering datang dari proses bisnis ini. Untuk membuat keputusan, organisasi harus memutuskan 1. Keputusan-keputusan apa yang perlu dibuat. 2. Informasi apa yang mereka perlukan untuk membuat keputusan tersebut. 3. Bagaimana menyatukan dan memproses data yang dibutuhkan untuk memproduksi informasi yang diperlukan tersebut. Dalam menjalankan proses bisnisnya, perusahaan harus berinteraksi dengan pihak internal dan pihak eksternal. Interaksi tersebut dalam kaitannya dengan sistem informasi akuntansi adalah sebagaimana diilustrasikan dalam diagram di bawah ini. Interaksi pihak eksternal dan internal. Dalam menjalankan proses bisnisnya, perusahaan harus berinteraksi dengan pemangku kepentingan internal dan pemangku kepentingan eksternal. Pemangku kepentingan internal adalah karyawan dalam organisasi, misalnya karyawan dan manajer. Pemangku kepentingan eksternal adalah mitra dagang seperti pelanggan dan vendor, serta organisasi eksternal lainnya seperti bank dan pemerintah. Dalam hal ini, sistem informasi akuntansi menangkap aliran informasi antara pengguna ini untuk berbagai transaksi bisnis. Proses bisnis. Proses bisnis atau siklus transaksi merupakan serangkaian aktivitas dan tugas yang berhubungan, terkoordinasi, dan terstruktur yang dilaksanakan baik oleh manusia maupun oleh komputer dalam rangka mencapai tujuan tertentu dari sebuah organisasi. Secara umum, proses bisnis atau siklus transaksi diklasifikasikan menjadi 5 siklus sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan, yaitu proses memberikan barang atau memberikan layanan, dalam hal ini jasa, sehingga menghasilkan uang tunai. Yang kedua adalah pengeluaran, yaitu proses untuk mendapatkan barang atau layanan dengan cara memberikan uang tunai. Yang ketiga, produksi, di mana memberikan tenaga kerja dan bahan baku sehingga mendapatkan barang jadi. Kemudian yang keempat ada penggajian, di mana kita memberikan uang tunai sehingga kita bisa memperoleh tenaga kerja. Dan yang kelima, pembiayaan, yaitu pemberian uang tunai untuk menghasilkan uang tunai. Sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan dan mengolah data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengambil keputusan. Sistem informasi sendiri atau sistem informasi akuntansi terdiri dari orang-orang yang menggunakan sistem, kemudian ada proses yang terjadi di dalamnya, setelah itu teknologi yang digunakan, dalam hal ini data, perangkat lunak, dan teknologi yang berkaitan. Yang keempat, kontrol untuk melindungi informasi tersebut. Fungsi penting yang dibentuk sistem informasi akuntansi pada organisasi antara lain. Yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi yang terjadi dalam organisasi tersebut. Kemudian yang kedua, memproses data tersebut menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan terhadap perusahaan. Dan yang ketiga, melakukan kontrol secara tepat terhadap aset dari organisasi. Bagaimana SIA dapat menambah nilai bagi perusahaan? SIA dapat menambah nilai bagi perusahaan dengan cara memberi informasi yang akurat dan tepat waktu. SIA yang dipikirkan dengan baik dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang efektif, yang berarti keputusan yang berkualitas dan efisien, yang berarti mengurangi biaya pengambilan keputusan. Selanjutnya, SIA dan strategi perusahaan. Teknologi informasi memengaruhi SIA dalam hal penggunaan teknologi untuk mengurangi biaya perusahaan, baik dalam produksi maupun pemasaran. Misalnya dengan penggunaan internet untuk membantu perusahaan mengimplementasikan biaya rendah. Namun, apabila semua perusahaan menggunakan internet untuk biaya rendah, maka akan berpengaruh terhadap persaingan di pasar. Perusahaan tidak akan merasakan laba yang bertambah karena penggunaan internet, sebab persaingan harga dalam penjualan produk di pasar semakin meningkat. Selain teknologi informasi, budaya perusahaan juga memengaruhi desain SIA yang dibuat atau dikembangkan. Oleh karena itu, SIA yang dikembangkan harus mencerminkan nilai-nilai dan budaya perusahaan.
Akan tetapi, kultur perusahaan dipengaruhi oleh desain SIA yang diimplementasikan. Jadi, SIA dan kultur perusahaan saling mempengaruhi. Contohnya seperti gambar rantai tersebut. Selanjutnya, SIA dan strategi perusahaan. SIA dipengaruhi oleh strategi organisasi. Strategi adalah tujuan keseluruhan yang ingin dicapai organisasi, misalnya meningkatkan profitabilitas. Setelah tujuan keseluruhan ditentukan, organisasi dapat menentukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka dan mengidentifikasi persyaratan informasi yang diperlukan untuk mengukur seberapa baik mereka melakukan dalam memperoleh tujuan itu. Sistem informasi akuntansi memiliki peran dalam melihat dan mengimplementasikan strategi-strategi perusahaan dengan cara berikut. Yang pertama, mengumpulkan data dari setiap aktivitas. Yang kedua, mengintegrasikan data finansial dan non-finansial. Peranan SIA dalam rantai nilai perusahaan. Rantai nilai atau value chain merupakan serangkaian aktivitas yang dilaksanakan perusahaan dalam rangka menyediakan nilai bagi pelanggan. Aktivitas-aktivitas tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah aktivitas utama. Satu, ada inbound logistik, yaitu aktivitas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan bahan-bahan yang digunakan perusahaan sebagai input dalam menghasilkan barang dan jasa. 2. Outbound logistik, yaitu aktivitas mendistribusikan barang dan jasa kepada pelanggan. 3. Service, yaitu dukungan purna jual yang disediakan bagi pelanggan seperti perbaikan dan pemeliharaan. 4. Operation, yaitu aktivitas untuk memproses input menjadi barang dan jasa. Dan yang kelima, marketing and sales, yaitu aktivitas untuk membantu pelanggan membeli barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Yang selanjutnya adalah aktivitas pendukung. Aktivitas pendukung meliputi 1. Infrastruktur perusahaan, yaitu akuntan, pengacara, administrator, termasuk sistem informasi akuntansi. 2. Sumber daya manusia, yaitu meliputi penerimaan pegawai baru, pelatihan pembayaran, dan pengelolaan manfaat karyawan. 3. Teknologi, yaitu aktivitas untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas barang dan jasa. Dan yang keempat, pembelian, yaitu pembelian bahan baku, perlengkapan mesin, dan bangunan yang diperlukan oleh perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau ada penambahan materi, kami persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.